Shalom teman-teman, kembali lagi di Bada Erau pada pagi hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Pasti luar biasa ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat satu minggu ini Tuhan, Kau telah menjaga kami Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami ingin ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan hasrat
Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau Segalanya bagiku. Mari teman-teman kita sembah. Terima kasih Yesus, Kau menaikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, menaikkan syukurku. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Di hidupku dari awal. Kau berikan
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku ku
Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan sedikit dari firman-Mu Tuhan, dari seri-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bisa berjalan dalam kehidupan kami Tuhan, bisa kami terapkan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk mempercayakan saya untuk boleh membawakan seri Hero CWS Harapan Hidup. Di sini saya mau berkata yang terlebih dahulu. Nama saya Daniel Alexander, dan saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Saya hidup dan tinggal di keluarga yang cukup takut akan Tuhan, di mana mulai dari orang tua saya, tante saya, saudara saya semua juga menjadi orang-orang yang aktif lain dalam gereja. Dan kalau saya juga ingin melihat sejarah bagi keluarga saya, kakek buyut saya, lebih tepatnya kakek dari mama saya, itu merupakan salah satu pendiri gereja yang dinamakan Gereja Kristen Pasundan. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya. Gereja Kristen Pasundan itu merupakan salah satu pendirinya adalah kakek buyut saya. Namun demikian, hidup dan tinggal di keluarga yang takut akan Tuhan dan dilahirkan dibesarkan di sana tidak membuat saya serta-merta langsung menjadi orang yang mengikut Tuhan, dimana mulai dari saya kecil hingga saya masuk ke jenjang SMP, saya menjalani kehidupan agama yang biasa-biasa saja, dimana saya sekedar beragama, saya hanya sekedar mengikuti perintah-perintah atau rutinitas keagamaan, salah satunya seperti berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja. Itu semua cuma saya lakukan hanya sebatas karena memang orang tua saya yang menyuruh saya untuk melakukan hal itu, namun bukan karena dari kedalaman hati saya yang ingin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan hingga sampai pada saya masuk ke SMA, saya boleh bertemu dengan kakak rohani yang ada di komunitas Kristen yang ada di SMA saya, dan saya melihat cara hidup mereka, dan mereka sangat welcome sekali. Dan baru mulai dari situ saya mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya, mengapa saya harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan saya baru betul-betul mengerti apa itu kekristenan dan mengapa kekristenan berbeda dengan agama yang lain, dan mengapa Yesus harus sungguh-sungguh dipilih sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan ketika saya mulai pada saat itu untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, memang justru pada saat itu pencobaan justru jauh lebih banyak, karena kita tahu bahwa iblis ketika dia melihat kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dia akan memakai banyak sekali cara untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa dan tidak setia ke dalam Tuhan. Dan salah satu yang saya pernah mengalami kejatuhan, di mana saya pernah jatuh di dalam dosa pornografi, dan itu membuat saya betul-betul kecanduan, di mana saya tidak hanya menonton videonya saja, tetapi juga melakukan yang namanya masturbasi. Tetapi puji Tuhannya, saya boleh mengalami kelepasan tepatnya di waktu saya SMA kelas 1, dan pada saat itu juga saya ingin mengambil keputusan untuk mengambil kelas katekisasi, karena di gereja saya, tempat saya boleh berjemaat, ada yang namanya katekisasi. Dan setelah saya boleh lulus mengikuti kelas katekisasi itu, saya boleh DCD, di mana di saat itu saya boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan diri saya sendiri, artinya dari saya sendiri,
bukan karena saya mengikuti agama dari orang tua saya. Dan ketika itu juga Tuhan peranan sudah mulai mempercayakan saya untuk melakukan pelayanan, salah satunya di gereja, di mana saya boleh menemukan bakat yang tidak pernah saya ketahui. Saya memiliki bakat dalam bermusik, dan tidak hanya itu juga, saya juga boleh berkecimpung di dalam dunia pelayanan multimedia dan juga mengajar sekolah minggu, di mana saya juga awalnya saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya bakal ikut dalam pelayanan sekolah minggu. Sampai pada akhirnya saya boleh masuk ke dalam dunia perkuliahan. Di situ saya juga boleh bertemu dengan komunitas Kristen di sana, dan juga di komunitas itu. Ketika saya pertama kali masuk di komunitas itu, kakak rohani ini juga boleh sangat welcome, sangat istilahnya apa ya, intinya welcome sekali lah dengan mahasiswa baru yang ada pada saat itu, termasuk saya. Dan saya juga boleh mengalami pertumbuhan iman di sana. Saya juga boleh belajar firman Tuhan dan juga boleh bersekutu dengan teman-teman kerohanian yang ada di sana. Sampai di tahun yang ketiga, di mana saya akhirnya diberi kepercayaan menjadi ketua atau menjadi pemimpin dari komunitas rohani ini. Dan ketika saya dipercayakan menjadi pemimpin dari komunitas rohani ini, saya tahu bahwa ini bukan menjadi perkara yang mudah, karena sebelumnya saya belum pernah memiliki pengalaman menjadi seorang ketua, entah itu di waktu saya SMP, SMA, atau di gereja saya sendiri, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Dan di situ saya juga harus belajar untuk keluar dari zona nyaman saya, di mana saya sendiri merupakan orang introvert yang tidak terlalu banyak bertemu dengan orang setiap harinya, tidak terlalu banyak untuk berbicara. Tetapi di situ saya harus belajar untuk sering membangun komunikasi, belajar bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya, dan belajar untuk bagaimana menjadi pemimpin. Dan pergumulan yang saya hadapi menjadi pemimpin, dan saya pikir tidak hanya saya sendiri ya, mungkin teman-teman yang dulu juga pernah atau bahkan sekarang yang dipercayakan menjadi seorang pemimpin pasti mengalami pergumulan, di mana kita sebagai seorang pemimpin dituntut untuk menjadi contoh teladan baik dalam perkataan, pikiran maupun juga perbuatan. Namun di saat yang bersamaan kita menyadari bahwa kita adalah sosok manusia yang pasti memiliki kekurangan dan juga masih bergumul dengan kekurangan kita. Namun kita harus istilahnya menjadi manusia yang kasarnya perfect lah gitu. Dan itu memang tidak mudah teman-teman, karena dari mulai setiap perbuatan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pasti akan menjadi bahan sorotan atau bahan perhatian teman-teman kita, karena kita istilahnya menjadi pemimpin pada saat itu. Dan tidak hanya pergumulan itu saja yang saya hadapi, tidak hanya tantangan-tantangan itu saja, di mana pada saat itu terjadi yang namanya gelombang, di mana tiba-tiba banyak sekali misalnya anak-anak Kristen yang awalnya komitmen untuk ikut dalam persekutuan tersebut, tiba-tiba banyak yang menghilang dengan segala macam alasannya, dari mulai mereka memiliki tugas lah, dari mereka yang memiliki kesibukan lain lah di unit kegiatan mahasiswa yang lain, atau mungkin bahasanya eskul yang lain, atau mereka memiliki kesibukan atau sudah pelayanan di tempat yang lain, atau mungkin ya macam lah, pokoknya bermacam-macam banyak alasan yang bisa mereka buat. Dan itu sudah menjadi tantangan tersendiri gitu, karena memang awalnya ketika saya pertama kali menjabat sebagai ketua, itu di ibadah-ibadah awal memang masih banyak yang ikut, masih banyak yang
ikut persekutuan. Namun ketika sudah berjalan ke tengah atau ke setengah dari masa periode kepemimpinan saya, mahasiswa yang ikut persekutuan itu semakin sedikit, dan bahkan perubahannya itu terjadi secara cepat. Jadi andai kata misalkan minggu sebelumnya itu ada sekitar 40-an atau 50-an orang yang ikut ibadah pada saat itu, tiba-tiba di minggu selanjutnya itu bisa berubah cuma sekitar 15-an orang atau 10 orang yang ikut dalam persekutuan gitu. Dan ketika itu saya jujur kaget dan tidak menyangka bahwa hal itu bakal terjadi, dan mulailah pada saat itu overthinking yang terjadi dalam diri saya. Saya mulai bertanya-tanya, dan saya juga mulai menyalahkan diri saya karena saya tahu bahwa sebagai pemimpin saya harus bertanggung jawab akan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Namun di tengah gejolak batin yang saya alami, di mana mood saya, perasaan saya nggak jelas, nggak karu-karuan, dan saya sendiri bingung untuk mengungkapkan perasaan saya, ada satu anggota rekan pengurus saya pada saat itu yang mengingatkan saya bahwa sekalipun dalam keadaan seperti itu, istilahnya saya menganggap itu sebagai suatu hal yang gagal, di mana banyak sekali mahasiswa yang tidak ingin ke persekutuan tersebut, bahwa itu belum namanya gagal gitu. Tuhan menunjukkan kemurahannya, dengan sekalipun banyak yang menghina, tapi tetap ada yang masih mau berkomitmen dalam mengikuti persekutuan tersebut. Jadi istilahnya saya pada saat itu saya merasa diri saya gagal, namun rekan saya ini bilang bahwa saya ini belum gagal, bahwa kalau komunitas ini ada sampai pada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dari situ saya merasa diri saya dikuatkan oleh statement yang dia buat, dan saya kembali istilahnya menemukan semangat saya kembali untuk melayani di persekutuan itu dan menjadi pemimpin atas persekutuan itu. Dan dari saat itu saya percaya bahwa istilahnya pergumulan yang kita hadapi, yang saya hadapi pada saat itu semua atas izin Tuhan. Dan di situ saya belajar bahwa yang namanya pelayanan itu tidak berbicara soal seberapa hebat, seberapa handal, seberapa excellent kita dalam menjalankan tugas pelayanan yang kita jalani pada saat itu, tetapi ini berbicara soal bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan kemurahannya di dalam pelayanan kita tersebut. Dan saya percaya bahwa apa yang dialami oleh persekutuan rohani saya pada saat itu, di mana terjadi gelombang arus banyak mahasiswa yang tidak mengikuti persekutuan tersebut, itu semua tidak karena izin Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat bahwa tidak perlu banyak orang untuk bisa membangun suatu persekutuan yang istilahnya mengharumkan nama Tuhan, karena justru dari orang yang sedikit yang bisa ikut persekutuan tersebut, nama Tuhan pun juga bisa dipermuliakan dan juga bisa dinyatakan di tengah kampus saya tersebut. So, buat teman-teman yang hari ini istilahnya mengalami pergumulan, percayalah bahwa segala sesuatu pergumulan yang teman-teman saat ini alami itu semua karena izin Tuhan, dan Dia ingin menguji seberapa kita ingin bertekun di dalam Dia. Karena kalau teman-teman mungkin baca Alkitab di surat Yakobus pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mengalami pencobaan, karena justru mengalami pencobaan akan beroleh yang namanya ketekunan. Dan juga pelajaran yang bisa saya sampaikan pada saat ini bahwa pelayanan itu tidak berbicara soal seberapa hebatnya kita, tetapi ini berbicara soal
seberapa murah hatinya Tuhan dan seberapa hebatnya Tuhan di dalam pelayanan kita. So, kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam pelayanan kita, sesungguhnya Tuhan sedang ingin menunjukkan kehebatannya. Dan itu yang saya alami di masa-masa saya menjadi pemimpin di komunitas Kristen saya. Dan untuk jikalau teman-teman juga mungkin mengalami seperti saya, di mana pada saat pergumulan terjadi, teman-teman lebih sering menyalahkan diri teman-teman, atau mungkin overthinking, atau merasa diri teman-teman itu sebagai sumber permasalahan itu. Hal yang teman-teman perlu lakukan agar dapat keluar dari pemikiran-pemikiran seperti itu adalah teman-teman harus berdamai dengan diri teman-teman sendiri. Nah, bagaimana caranya kita dapat berdamai dengan diri sendiri? Langkah awal yang harus kita lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Dan ketika kita sudah tahu bahwa Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang begitu mulia tersebut ternyata mau menerima diri kita, terlebih lagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan saja mau menerima diri kita, maka kita pun juga harus mau menerima diri kita. Sehingga dengan melalui pemikiran seperti itu, kita bisa keluar dari pemikiran-pemikiran di mana kita merasa diri kita tertolak, kita merasa diri kita bersalah, atau kita tidak sulit untuk menerima diri kita sendiri. Nah, pesan terakhir yang mungkin saya bakal sampaikan kepada teman-teman sendiri adalah bahwa sebagai orang Kristen kita harus setia kepada Tuhan, dan kita harus selalu sedia dalam memikul salib kita, sama seperti ayat yang ada di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini merupakan ayat pegangan saya, di mana ayat ini merupakan ayat waktu saya CD, dan melalui ayat ini saya belajar bahwa inilah karakteristik kekristenan yang tidak mungkin bisa diduplikasi atau dikopi oleh dunia, bahkan termasuk iblis. Karena iblis bisa meniru mujizat, iblis bisa meniru karunia-karunia yang Tuhan berikan atau berkat-berkat yang Tuhan berikan. Iblis pun juga bisa meniru kalau dia juga bisa memberikan berkat, tapi iblis tidak mungkin bisa meniru yang namanya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. So, tetaplah setia kepada Tuhan, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang teman-teman alami pada saat ini semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.